Ada satu kalimat yang sering sekali saya dengar sejak kecil. Kalau nggak berani kredit, kamu nggak akan punya apa-apa. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Utang itu bikin orang semangat kerja loh. Nah, awalnya saya percaya, logikanya masuk akal. Kalau punya cicilan motor, kita jadi rajin kerja. Kalau punya KPR, kita jadi giat cari uang. Dan kalau punya banyak utang, katanya hidup jadi lebih tertantang. Tapi setelah bertahun-tahun mengamati kehidupan orang-orang di sekitar saya menemukan fakta yang justru berkebalikan. Banyak orang yang hidupnya penuh tekanan karena dikejar cicilan. Sementara orang yang tidak punya utang justru lebih tenang, lebih fokus, dan perlahan-lahan berhasil memiliki aset yang sama, bahkan lebih banyak. Pertanyaannya, apakah benar utang membuat orang maju? Atau jangan-jangan selama ini kita sedang percaya pada asumsi yang salah? Mari kita bedah sampai selesai, karena bisa jadi ini yang akan mengubah cara kita memandang uang selamanya. Mari kita gunakan contoh sederhana. Misalnya seseorang membeli motor baru seharga 30 juta rupiah dengan kredit 3 tahun. Setelah dihitung uang muka, bunga, administrasi, dan biaya lainnya, total uang yang keluar bisa mencapai 40 juta rupiah bahkan lebih. Artinya ada sekitar 10 juta rupiah yang hilang hanya karena ingin membawa pulang motor hari ini. Sekarang bandingkan dengan orang yang menahan diri selama 1 tahun. Ia membeli motor second berkualitas dengan harga 15 juta rupiah secara tunai. Selisih cicilan yang seharusnya dibayar setiap bulan disimpan atau diputar menjadi modal usaha kecil. Setelah 3 tahun, motor kedua orang itu sama-sama dipakai untuk bekerja. Bedanya yang satu masih berusaha menutup kerugian bunga dan penyusutan aset, sementara yang satu lagi sudah memiliki tabungan tambahan. Jadi masalahnya bukan pada punya atau tidak punya motor. Masalahnya adalah berapa harga yang harus dibayar untuk mendapatkan barang tersebut. Banyak orang mengejar kecepatan memiliki, tetapi lupa menghitung biaya yang dikorbankan. Strategi pertama adalah menunda kesenangan demi mempercepat kebebasan finansial. Ini terdengar membosankan, tetapi hasilnya luar biasa. Saya punya teman yang bekerja sebagai teknisi dengan gaji sekitar 5 juta rupiah per bulan. Ketika teman-temannya mengambil motor kredit, ia memilih naik motor lama peninggalan keluarganya selama 2 tahun. Ya, memang banyak yang mengejeknya, satir. Seakan-akan itu membuat agar dia pun mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan mengambil cicilan motor. Tetapi dia tetap kekeh, dan selama 2 tahun itu ia menabung 2 juta rupiah setiap bulannya dari menyisihkan gaji. Hasilnya, ia membeli motor yang diinginkan secara tunai tanpa bunga sedikit pun. Strategi kedua adalah membeli aset berdasarkan kemampuan, bukan gengsi. Banyak orang membeli barang berdasarkan apa yang ingin terlihat oleh orang lain. Padahal orang yang benar-benar kuat secara finansial biasanya justru sangat disiplin terhadap pengeluarannya. Mereka lebih memilih terlihat biasa hari ini agar hidup lebih nyaman di masa depan.
Mereka tidak mengejar pujian sesaat yang harus dibayar dengan cicilan bertahun-tahun. Strategi ketiga adalah mengubah cicilan menjadi investasi. Bayangkan, kita mampu mencicil 2 juta rupiah setiap bulan. Daripada membayar bunga ke lembaga keuangan, mengapa tidak membayar masa depan kita sendiri? 2 juta rupiah per bulan selama 5 tahun berarti 120 juta rupiah. Uang sebesar itu bisa menjadi modal usaha atau dana pendidikan anak atau dana darurat, atau bahkan investasi yang berkembang meskipun itu investasi pasif. Dan strategi keempat adalah meningkatkan nilai diri sebelum meningkatkan gaya hidup. Saya memiliki teman yang selama 4 tahun menolak membeli kendaraan baru. Uang yang seharusnya habis untuk cicilan digunakan untuk mengikuti pelatihan, membeli peralatan kerja, dan mengembangkan keterampilan. Hasilnya, pendapatannya hampir naik 3 kali lipat. Ketika akhirnya bisa membeli kendaraan yang lebih baik, ia membelinya secara tunai tanpa rasa khawatir. Ia tidak membeli barang untuk terlihat sukses. Ia menjadi sukses dahulu, baru membeli barang yang diinginkan. Banyak orang mengira orang yang menghindari hutang adalah orang yang takut mengambil resiko. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Saya punya teman yang bekerja sebagai karyawan gudang dengan penghasilan pas-pasan. Ketika banyak rekannya mengambil kredit smartphone belasan juta rupiah agar terlihat lebih keren, ia tetap menggunakan ponsel lama yang layak pakai. Selisih uang yang seharusnya digunakan untuk cicilan, ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Dalam 3 tahun, uang tersebut menjadi modal untuk membeli mesin sablon bekas dan membuka jasa cetak kaos kecil-kecilan di rumah. Awalnya hanya menerima pesanan teman dekat, lalu berkembang ke komunitas sekolah dan organisasi, kemudian ke instansi pemerintah, dan berkembang terus. Hari ini penghasilan tambahannya dari usaha tersebut justru lebih besar dari gajinya sebagai karyawan. Jika saat itu ia memilih cicilan konsumtif, mungkin uang tersebut sudah habis menjadi bunga dan penyusutan barang. Ia tidak anti kemajuan, tetapi ia memilih membiayai aset produktif daripada barang yang nilainya terus turun. Ada satu hal lagi yang jarang dibahas ketika orang mempromosikan kredit, yaitu bagaimana jika keadaan berubah secara tiba-tiba. Saya pernah melihat 2 orang dengan tingkat penghasilan yang hampir sama. Yang pertama memiliki cicilan motor, cicilan elektronik, dan beberapa pinjaman lainnya. Dan yang kedua memilih hidup lebih sederhana dan fokus membangun dana darurat. Ketika perusahaan tempat mereka berdua bekerja melakukan pengurangan karyawan, keduanya kehilangan pekerjaan dalam waktu yang hampir bersamaan. Orang pertama langsung panik karena tagihan tetap berjalan, sementara penghasilannya berhenti. Setiap hari hidup dalam tekanan, mencari pinjaman baru untuk menutup pinjaman lama. Sebaliknya, orang yang kedua masih memiliki tabungan yang cukup untuk bertahan beberapa bulan ke depan. Ia bisa berpikir lebih tenang, mencari peluang baru, bahkan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilannya. Dari situ saya belajar bahwa kebebasan finansial bukan hanya soal seberapa banyak yang kita miliki, tetapi juga seberapa kuat kita bertahan ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Dan seringkali kekuatan terbesar bukan berasal dari besarnya penghasilan, melainkan dari kecilnya beban yang harus kita tanggung setiap bulan.
Semakin banyak saya melihat kehidupan orang-orang, semakin jelas polanya. Teman yang dulu bangga memiliki motor baru dengan cicilan panjang, seringkali hidup dari tanggal gajian ke tanggal gajian berikutnya. Setiap ada kebutuhan mendadak, mereka panik karena sebagian penghasilan sudah terkunci untuk membayar hutang. Sebaliknya, teman-teman yang memiliki dan memilih jalan lebih lambat justru terlihat semakin kuat dari tahun ke tahun. Ada yang berhasil membuka toko kecil, ada yang memiliki tabungan puluhan juta, ada yang bisa membantu orang tua, bahkan ada yang akhirnya membeli rumah tanpa tekanan besar. Mereka bukan orang kaya sejak lahir, mereka hanya memiliki satu kebiasaan yang berbeda, yaitu tidak meminjam masa depan demi memenuhi keinginan hari ini. Mereka sadar bahwa ketenangan pikiran adalah aset yang tidak bisa dibeli dengan kredit. Saat orang lain tidur sambil memikirkan tagihan, mereka tidur dengan memikirkan peluang berikutnya. Jadi, apakah benar tanpa kredit dan hutang seseorang tidak akan semangat dan tidak bisa memiliki apa-apa? Jawabannya tidak. Semangat sejati tidak lahir dari rasa takut terhadap tagihan, tetapi dari impian, tujuan, dan keinginan untuk memperbaiki hidup. Utang memang bisa membuat seseorang bergerak, tetapi seringkali bergerak karena terpaksa. Sementara orang yang memiliki tujuan jelas akan bergerak karena kesadaran. Keduanya sama-sama berjalan, tetapi arah dan hasil akhirnya bisa sangat berbeda. Buktikan saja, karena saya pun sudah membuktikan. Mulai hari ini, cobalah bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sedang membangun masa depan atau hanya membayar keputusan masa lalu? Karena pada video berikutnya kita akan membahas sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Mengapa banyak orang berpenghasilan besar tapi tetap selalu kekurangan, selalu merasa miskin, sementara orang dengan gaji biasa justru berhasil menjadi kaya? Dan percayalah, jawabannya mungkin tidak pernah diajarkan di sekolah.